Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa taba'a huda thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah dimanapun berada. Insyaallah kita akan memulai majlis kita dengan membahas bab salat. Kenapa kita membahas bab salat? Beranjak dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urusan salat kita. Maka masing-masing kita yang mengaku orang yang beriman, mengaku orang muslim, memiliki kewajiban fardu ain untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat ini. Nah, oleh karena itu insyaallah kita akan membahas bab salat, diambil pembahasannya dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengawali dengan pembahasan takbiratul ihram. Saya akan membacakan tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bi ulumil muallif fid dharain amin. Babu takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kita harus tahu definisi salat dulu ya. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Para ulama katakan as-shalah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Disebut salat yaitu perkataan dan juga perbuatan. Perkataan di dalamnya ada tasbih, ada tahmid, ada bacaan surat, ada bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Ada juga yang disebut dengan af'al, perbuatan. Ada sujud, ada ruku, ada i'tidal, ada mengangkat tangan saat takbir dan yang lainnya. Nah, para ulama katakan salat adalah aqwalun wa af'alun. Perkataan, perbuatan, muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dari sini kita bisa pahami bahwa ya salat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di luar itu maka tidak masuk dalam bab salat. Jadi kalau misalnya kita ingin mengkritisi zikir setelah salat, maka tidak bisa kita katakan zikir setelah salat itu bagian dari salat. Jadi salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Imam Nawawi mengucapkan, "I'lam anna as-salata la tasihhu illa bi takbiratil ihram faridatan kanat aw nafilatan." Ketahuilah bahwa salat itu tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram, baik dia salat fardu ataupun salat sunnah. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aktsarin juz'un minas salati wa ruknun min arkaniha. Adapun takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama merupakan bagian dari salat dan rukun salat tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita tertinggal takbiratul ihramnya. Apakah bisa terjadi tertinggal takbiratul ihram? Bisa terjadi. Salah satunya misalnya ketika kita masbuk salat. Nah, ini hati-hati bapak-bapak yang sering salat berjamaah ya ke masjid. Ya, karena masbuk, dia buru-buru ingin mendapatkan satu rakaat, sementara dia dapati imam dalam posisi sudah ruku. Nah, akhirnya takbir, dan ternyata takbirnya itu langsung ke ruku. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa takbiratul ihram itu harus dilaksanakan saat kita berdiri tegak. Jadi kalau mau ikut mendapatkan satu rakaat sementara imam dalam keadaan ruku, maka takbiratul ihram dalam keadaan tegak dulu, baru ikut ruku. Nah, yang terjadi ada sebagian itu langsung Allahu Akbar langsung ruku. Nah, ini dipertanyakan Allahu Akbarnya Allahu Akbar intiqal, perpindahan, atau takbiratul ihram. Kalau ternyata takbirnya itu untuk ikut langsung ruku, maka tidak sah karena harus diawali dengan takbiratul ihram. Wa'lam anna lafdhat takbir ayyakula Allahu Akbar. Ini masing-masing kita tahu bahwa takbiratul ihram lafalnya menggunakan kalimat Allahu Akbar. Ini yang biasa kita gunakan. Tetapi di sini ada catatan juga dari Imam Nawawi, au yaqula Allahul Akbar. Ya, atau juga mengucapkan Allahul Akbar. Jadi ada alif lamnya di akbar itu,
itu juga dianggap boleh oleh Imam Nawawi mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan ulama yang lainnya. Jadi kalau misalnya suatu saat kita mendengar ada seorang imam membaca Allahul Akbar, ada tambahan alif lam, itu tidak membatalkan sholat, merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, kenapa tidak membatalkan sholat? Karena takbiratul ihramnya tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Tapi saya sarankan ini tidak kita gunakan ya, karena bisa menjadi fitnah di masyarakat. Jadi kita normal-normal saja menggunakan kalimat yang biasa kita gunakan. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini harusnya tidak hanya sekedar menjadi ucapan, hanya sekedar ucapan ya, yang hanya sekedar dilafalkan, tetapi harusnya ketika kita takbiratul ihram juga harusnya dihadirkan perasaan menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena coba kita lihat kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sambil kita bertakbir itu, maka harus dihadirkan juga ya pentadaburan pada kalimat tersebut dengan menganggap bahwa tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahan kita kecil, maka bisnis kita kecil, maka apapun selain Allah Subhanahu wa taala menjadi kecil. Sehingga ketika kita takbiratul ihram, kita betul-betul mentakzim Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap yang lain selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil, itu remeh, itu mudah. Nah, itu kenapa ketika ada panggilan Allahu Akbar, para muazin itu harusnya juga kita menyadari betul bahwa Allah sedang mengingatkan kita melalui lisan para muadzin bahwa harusnya pekerjaan kita, ya, kesibukan kita di rumah ataupun di kantor semuanya berhenti dikarenakan ada yang lebih besar dari itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita takbiratul ihram, hadirkan perasaan bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita segalanya. Bahkan sebelum kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan rezeki, di saat itu kita pun sudah mendapatkan rezeki. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, itu sedikit dengan yang berkaitan dengan pentadaburan kalimat Allahu Akbar. Wa mana Malikun ats-tsani. Tetapi Imam Malik itu berpendapat tidak boleh menggunakan kalimat Allahul Akbar yang tadi pakai alif lam. Jadi ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan boleh ada tambahan alif lam di akbar tadi, sementara Imam Malik mengatakan tidak boleh. Imam Nawawi katakan fal ihtiyatu ayyatiyal insanu bil awwali. Maka untuk hati-hatian menurut Imam Nawawi hendaknya yang dilakukan, yang digunakan adalah menggunakan redaksi yang biasa. Yang pertama, Allahu Akbar. Ya, liyakhruja minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Wala yajuzu at-takbir bi ghairi hadzainil lafzaini. Lalu berikutnya tidak boleh bertakbir dengan selain dua kalimat ini. Contoh misalnya Allahul Azim. Boleh enggak tuh kita takbiratul ihram pakai Allahul Azim? Atau Allah Al-Muta'ali, atau Allah A'zam, Allah A'az, Allah Ajal, wa ma asbaha hadza, dan yang lainnya. Lam tasihha salatuhu inda Syafi'i wal aktsarin. Nah, menggunakan kalimat-kalimat tadi itu tidak sah menurut pendapat Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Nah, ini perbedaan pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan takbiratul ihram. Kita lanjut. Wa'lam annahu la yasihhu at-takbir wala ghairuhu minal adhkar hatta yatalaffadha bilisanihi bahaitsu yusmi'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun. Nah, ini yang paling penting, bahwa takbiratul ihram itu tidak sah ataupun juga zikir-zikir yang lainnya dalam sholat sampai betul-betul dilafalkan dengan lisannya. Takbiratul ihram rukun. Jadi kalau ketika kita takbiratul ihram suaranya tidak terdengar oleh telinga kita, maka takbiratul ihram itu tidak sah. Jadi bagaimana caranya? Terdengar meskipun lirih. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita lanjutkan kembali. Wa'lam annahu la yasihhu at-takbir bil ajamiyah liman qadara alaihi bil arabiyah. Nah, ketahuilah bahwa tidak sah takbiratul ihram menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya, bagi orang yang mampu mengucapkan kalimat takbir menggunakan bahasa Arab. Nah, adapun yang belum mampu, maka sah kalau seandainya menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya, tentunya juga harus berikutnya belajar bahasa Arab minimal untuk melafalkan takbir. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, memang ada orang yang nggak bisa melafalkan Allahu Akbar? Bisa jadi. Ya, salah satunya misalnya ada orang baru masuk Islam. Ya, dia masuk Islam misalnya menjelang asar. Ya, 5 menit lagi asar dia masuk Islam. Nah, sementara dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, saat itu dia belum punya kemampuan mengucapkan takbir misalnya. Sementara dia harus melaksanakan sholat. Nah, bagaimana ini? Sementara kewajiban sudah harus dilaksanakan dan akan masuk waktu sholat asar. Sementara sholat zuhur belum dilaksanakan. Maka boleh menggunakan takbiratul ihramnya menggunakan bahasa yang bukan bahasa Arab, bahasa Ajam. Gitu ya. Tentu setelah itu harus diiringi terus belajar. Nah, kalau ternyata setelah itu nggak mau belajar, nah maka sholatnya tidak sah kalau tetap menggunakan bahasa yang bukan bahasa Arab. Nah, berikutnya wa'lam annal madhab as-sahih al-mukhtar anna takbiratal ihrami la tumaddu wa la tumattatu. Nah, berikutnya Imam Nawawi katakan bahwa saat takbiratul ihram harusnya kalimat takbiratul ihram ini tidak terlalu dipanjangkan. Ya, tidak terlalu dipanjangkan. Ya, misalnya kita baca Allahu Akbar terlalu lama, nah itu tidak dianjurkan. Bal yaquluha mudarajah musri'ah. Akan tetapi takbiratul ihram ini dibacanya tidak saja, tidak berlebihan panjangnya dan tidak terlalu pendek juga. Ya, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan lebih bagus dipanjangkan, tetapi Imam Nawawi di sini memberikan catatan bahwa yang paling sahih menurut pandangan mazhab Syafi'iyah adalah saat takbiratul ihram kalimat takbirnya tidak terlalu panjang. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, jangan lupa bahwa takbiratul ihram adalah tempat kita berniat. Jadi saat kita takbiratul ihram sambil mengangkat tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati ini juga harus dihadirkan niat untuk melaksanakan sholat sholat maghrib. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum. Itu beriringan dengan takbiratul ihram di dalam hati. Karena para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Nah, adapun memang ada sebagian dari mazhab Syafi'iyah menganjurkan untuk mengucapkan talaffuz an-niyat, melafalkan niat sebelum takbir, itu untuk memberikan penegasan supaya hati ketika takbiratul ihram tidak lagi bercabang. Nah, berikutnya wa amma baqiya at-takbirat. Nah, adapun takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram, fal madhhabus sahih al-mukhtaru istihbabu maddiha ila ayyasila ila rukn alladhi ba'daha. Nah, adapun menurut pendapat madhab yang sahih yang dipilih oleh madhab Syafi'iyah, dianjurkan untuk takbir-takbir yang lain itu dipanjangkan dari awal takbir sampai dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, ini contoh misalnya kita sedang berdiri lalu selesai membaca surat maka kita takbir untuk ruku. Nah, takbiratul intiqal, takbir perpindahan ini, maka takbirnya dipanjangkan dari awal berdiri sampai posisi betul-betul ruku. Nah, itu anjurannya. Ya, meskipun tentu dalam fikih ada juga yang berpendapat nggak usah dipanjangkan, gitu ya. Nah, pada intinya, falau madda ma la yumaddu aw taraka madda ma yumaddu lam tabtul salatuhu lakin fatathul fadilah. Urusan ini bukan urusan wajib. Ya, ini bukan urusan rukun. Jadi panjang memanjangkan takbiratul ihram.
ya hukumnya sunnah saja. Ya, ketika ada di satu tempat tadi dalam pandangan mazhab Syafi'iyah bahwa harus dipanjangkan, ya misalnya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya menggunakan takbir dan takbirnya itu dipanjangkan, anjurannya begitu, dan kita tetap memendekkan, maka tidak membatalkan sholat kita. Tidak membatalkan sholat kita, tidak mesti sujud sahwi apalagi, gitu ya. Dia hanya meninggalkan sunnah yang tentunya meninggalkan keutamaan. Ya. Berikutnya masih persoalan takbiratul ihram. Wa'lam anna mahallal maddi ba'da lami min Allahu akbar wa la yumaddu fi ghairihi. Dan ketahuilah bahwa tempat dipanjangkan ba'da lam min Allahu akbar. Jadi yang dipanjangkan adalah setelah kalimat lam dari Allahu akbar. Jadi bukan a-nya. Jadi yang dipanjangkan tuh Allah. Jangan dipindah. Allahu akbar. Nah, ini agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita panjangkan a-nya, bukan la-nya, yang terjadi perubahan makna. Jadi kalau Allahu akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita ganti menjadi Allahu akbar, maka itu menjadi istifham, jadi pertanyaan. Allahu akbar. Apakah Allah Maha Besar? Nah, ini berbahaya. Nah, sehingga bisa mengganggu keabsahan takbiratul ihram. Ya, jadi yang dipanjangkan adalah bagian lamnya, ya, di lam al-jalalah itu. Allahu akbar. Nah, itu ya. Wala tumaddu fi ghairihi, dan tidak dipanjangkan yang lainnya, ya. Jadi hanya lam situ saja yang dipanjangkan. Berikutnya, wa sunnatu ay yajharal imamu bi takbiratil ihram wa ghairiha liyasma'ahul ma'mumu wa yusirrul ma'mumu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Nah, sunnah ketika seseorang menjadi imam itu melafalkan takbiratul ihram itu dikuatkan, ya, dikencangkan supaya makmum mendengar, ya, takbir imam itu, ya. Lalu berikutnya bagaimana dengan makmum? Nah, makmum jangan sampai dia bertabrakan dengan suara imam atau menyaingi suara imam, lalu dia mengucapkan takbir lebih kencang dari imam. Anjurannya ketika kita jadi makmum, maka suara kita harus volumenya di bawah imam, jadi dikecilkan. Ya, cukup bagi dia takbiratul ihram hanya sekedar didengarkan oleh dirinya saja. Fa in jaharal ma'mumu aw asarral imamu lam yafsud salatuhu. Nah, ini penting juga. Ya, kalau seandainya makmum atau imam mensirkan, ya, mensirkan itu artinya melirihkan bacaannya, ya, bacaan takbiratul ihramnya, maka tidak membatalkan salat tersebut. Contoh misalnya ada imam, dia takbiratul ihram, tapi takbiratul ihramnya hanya terdengar lirih saja, tidak sampai betul-betul tegas dan terdengar oleh seluruh jamaah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Selama kita tahu betul bahwa imam itu takbiratul ihram dan juga, ya, terdengar suara lirihnya, salatnya tetap sah. Ya, meskipun tidak dia keluarkan suaranya. Gitu, ya. Atau, ya, juga demikian dengan imam, ya. Demikian juga dengan makmum, ya, ketika harusnya makmum itu suaranya lebih lirih, ya, lebih rendah dibandingkan imam, tapi ternyata makmum lebih memilih suara takbirnya lebih kencang daripada imam, itu pun tidak membatalkan sholatnya, ya, tidak membatalkan sholatnya, tidak merusak sholatnya, tapi dia meninggalkan sunnah. Jadi sunnahnya imam panjangkan, kencangkan suaranya supaya terdengar oleh makmum lirihkan suaranya supaya tidak, ya, mengganggu sholat yang lainnya. Berikutnya, i'lam anna salata allati hiya rak'atani syuri'a fiha 11 takbiratin. Ya. Jadi harus diketahui bahwa salat yang 2 rakaat itu di dalamnya itu ada kurang lebih 11 takbir.
kalau sholatnya 2 rakaat. Kalau sholatnya 3 rakaat, maka ada kurang lebih 17 takbir. Ya. Dan yang 4 rakaat, maka ada kurang lebih 22 takbir. Fa inna fi kulli rak'atin khamsa takbiratin. Karena pada setiap rakaat itu ada berapa? Ada 5 takbir. Takbir ruku, ya, ada wa arba'an lisajdataini warraf'u minhuma, lalu 4 takbir untuk 2 sujud dan mengangkat dari sujud, lalu berikutnya ada takbiratul ihram, ada takbir berdiri dari tasyahud awal. Nah, tsumma alam anna jami'a hadhihi takbirat sunnah. Nah, kemudian Imam Nawawi menutup bab takbir ini, beliau mengatakan bahwa semua takbir ini hukumnya sunnah. Ya, selain takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Lau tarakaha amdan au sahwan. Kalau ada seseorang salat, dia sengaja meninggalkan takbir intiqal, takbir perpindahan, ya baik sengaja ataupun lupa, la tabtul salatuhu. Salatnya tidak batal. Ya, wala tahrumu alaihi. Ya, dia juga ya melakukan itu tidak sedang melakukan yang diharamkan. Wala yasjudu lisahwi. Nah, demikian juga tidak mesti sujud sahwi kecuali takbiratul ihram. Nah, kalau ada orang sholat meninggalkan takbiratul ihram, maka dia tidak sholat, ya, alias sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pertemuan pertama kita sudah selesaikan bab takbiratul ihram. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas apa saja yang dibaca setelah takbiratul ihram. Mudah-mudahan bermanfaat majelis kita. Jika ada yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.